Hello everyone, selamat datang kembali di channel saya Agung Nugu Story. Kali ini saya mohon izin bercerita sedikit tentang kisah sukses buku saya ini yang tiba-tiba diterima penerbit gitu ya. Karena banyak yang tanya, bagaimana sih ceritanya itu buku kamu itu, tulisan kamu kok tiba-tiba diterima penerbit, padahal kamu kan tidak mengirimkannya begitu ya. Baik, sebelumnya mungkin saya boleh mengibaratkan ya, perjalanan buku ini adalah seperti drama Korea sebenarnya, seperti drakor itu ya. Jadi orang yang punya mimpi, habis itu dia lupa dengan mimpinya karena termakan waktu begitu. Orang ini tetap melaksanakan passionnya, tiba-tiba ada mimpinya dikabulkan karena ada orang yang nolong begitu ya. Seperti itu mungkin perjalanan dari buku ini ya. Jadi sebelum saya menceritakan prosesnya gimana sampai ke penerbit begitu ya, saya flashback dulu. Lama sekali saya juga pernah punya mimpi kecil begitu ya, a little dream gitu ya. Pada waktu itu saya habis baca artikelnya Laskar Pelangi, buku yang sangat terkenal itu. Bagaimana itu bisa sampai ke penerbit, saya baca ternyata Andrea Hirata itu sebenarnya menulis mengalir begitu saja di buku gitu, di kertas, terus tiba-tiba temannya ngambil tanpa pengetahuan dia, terus dikirimkan ke penerbit dan akhirnya jadi buku yang sangat booming itu ya. Saya setelah membaca itu punya mimpi yang mungkin sedikit diselimuti doa begitu ya. Aduh, seandainya semoga ya nanti saya kalau punya tulisan tiba-tiba ada orang yang ngambil terus mengantarkan ke penerbit itu ya. Itu mimpi saya dulu ketika menulis dulu itu ya. Akhirnya ya begitulah, punya mimpi yang terinspirasi dari kisahnya Laskar Pelangi. Seiring berjalannya waktu, akhirnya keinginan menulis saya itu muncul lagi gitu. Saya ingin memulai menulis lagi seperti dulu gitu. Tapi saya ingin ngetes apakah masih bisa begitu. Akhirnya saya terbesit, saya harus menulis sesuatu yang besar gitu. Pada waktu itu saya pengen nulis idola saya ya, Taylor Swift gitu dari Amerika. Mungkin kalau orang membaca itu semua mungkin jadi senang, tujuannya seperti itu sih awalnya ya, atau semua yang pokoknya all about American ya, karena saya kebetulan suka gitu supaya heboh begitu maksudnya. Untungnya sebelum saya mulai itu saya punya teman rekan kerja di depan saya kebetulan beliaunya itu juga ahli menulis ya, namanya Pak Lambang, tulisannya juga sudah pernah diliput surat kabar begitu. Saya ngomong, Pak Lambang, saya kok pengen mulai nulis lagi nih, tapi saya pengen karena ini biar tulisannya saya menarik perhatian begitu Pak Lambang, saya kok pengen tulis sesuatu yang besar Pak. Saya ingin nulis idola-idola saya dari Amerika itu, all about American Pak. Contohnya Taylor Swift gitu, saya pengen nulis dia Pak, kisahnya bagaimana. Terus Pak Lambang pada waktu itu hanya mesem ya. Kalau dalam kultur Jawa itu orang mesem itu berarti biasanya menandakan tidak setuju, tetapi tidak mau mengatakan karena takut melukai hati yang diajak ngomong begitu. Akhirnya dia sambil mesem terus ngomong begini, Mas Agung, kalau mau nulis buku yang besar-besar itu kayaknya kurang pas ya untuk Mas Agung, karena kan Mas Agung nggak pernah kenal Taylor Swift, nggak pernah terkonektif dengan orang-orang Amerika itu, sehingga kalau ditulis kok terlalu tidak happening begitu. Mendingan menulis sesuatu yang sederhana tetapi punya bobot gitu loh Mas Agung, itu kayaknya lebih enak dibaca gitu. Itu arahannya begitu. Akhirnya saya mengangguk, oke deh. Jadi saya paham Pak Lambang tidak setuju dengan ide saya. Jadi saya berpikir begitu, menerjemahkan arahannya itu. Akhirnya saya akan tulis hal yang sederhana saja tetapi mempunyai kekuatan, mungkin yang baca nanti bisa suka gitu. Akhirnya terbersit, saya ingin menulis kisah sederhana yang di sekitar saya, yaitu kisah-kisah inspiratif dari anak didik saya ya, dari anak SMK begitu. Ide sudah, saya ambil laptop begitu. Artikel yang saya tulis pertama ini tentang Putri Sandi ya. Ini murid saya yang luar biasa inspiratif ya. Jadi anak ini saya temukan di kelas 11, bakatnya menjadi dia suka berwirausaha, padahal jurusannya tidak di bidang itu, tetapi passionnya di wirausaha. Sekarang sudah sangat sukses ya di Gresik sana dengan merek Sandys Project.
omsetnya sudah ratusan juta, mungkin sampai 1 miliar kayak kan, nggak salah seperti itu ya. Jadi kisahnya itu saya tulis bagaimana saya menemukan Putri itu di kelas 11, passionnya dulu dia membuat tas kecil begitu sesuai passionnya, bagaimana perjalanan bisnisnya sampai menjadi sukses seperti sekarang ini. Akhirnya saya rangkai begitu, saya tulis dengan berhasil. Pada itu saya tunjukkan ke Pak Lambang. Pak Lambang ternyata Pak Lambang suka gitu. Jadi mendapat saya pede gitu. Oh, mungkin tulisan saya dibaca ini editor yang sudah pernah ditayangkan di surat kabar kok suka. Mungkin saya coba upload gitu untuk ngetes tulisan saya di medsos saya gitu. Ternyata tanggapannya positif, banyak yang suka gitu, banyak yang like begitu. Dengan itu saya semakin agak keseneng gitu ya, ada energi gitu ya. Akhirnya perlahan terkumpullah 16 artikel ya. Selain Putri Sandi, saya juga menulis 3 pramuka yang pergi ke Jepang begitu, terus mengajak siswa saya ke kakek buyut Maya Estianti. Bunda Maya itu kan kakeknya termasuk pahlawan nasional Hos Cokro itu, Minoto, saya ajak ke penilih gitu. Wah, senang sekali dan saya tulis menjadi cerita yang menarik. Dan kebetulan dalam buku ini saya itu menulisnya dengan bahasa milenial ya, atraktif gitu supaya tidak kaku gitu. Akhirnya kok banyak suka. Oke, 16 terbitlah 16 artikel ya. Akhirnya secara ini tidak sengaja saya gini, kalau saya buka medsos itu kan susah ya, harus buka HP kalau pengen membaca lagi itu. Terus saya terbesit, saya pengen ngeprint, saya ingin jadi gagan buku dengan untuk koleksi pribadi saya sebenarnya ya. Daripada saya buka medsos begitu, akhirnya saya print, terus saya rangkai daftar isinya begitu, terus saya buat judulnya karena saya judulnya biar ini ya, saya pakai yang agak berbau Amerika dan Indonesia gitu. Akhirnya ketemu namanya Catatan Mr. Teacher itu. Terus ada taruhan, terus saya upload gitu di medsos saya gitu. Tiba-tiba ada yang chat saya begitu. Chat saya, dia, Bapak ini saya kok tertarik lihat bukunya itu, saya dari penerbit ini gitu. Kok saya tertarik itu sebenarnya kisahnya apa sih itu, saya juga kaget gitu. Saya kira beliaunya itu orang iseng gitu, ternyata beneran dari penerbit begitu ya. Akhirnya saya ceritakan bahwa buku ini adalah buku yang saya tulis dari based on true story, dari kisah nyata kebetulan, dan saya murid-murid saya yang inspiratif, dan kebetulan saya ikut andil di dalamnya walaupun sedikit gitu ya. Terus akhirnya beliaunya minta filenya, terus saya kirimkan gitu. Terus dia suka gitu, cara membaca keseluruhan saya suka, dan katanya ceritanya positif Pak gitu, saya suka gitu. Bagaimana kalau Bapak saya bantu untuk jadi buku ke penerbit ini gitu. Wow gitu, saya kayak nggak percaya begitu ya. Saya seperti kalau kan istilahnya kayak anak kecil yang dapat mainan kesukaannya gitu, mungkin seperti itu perasaannya. Tidak percaya, saya sampai speechless gitu. Ya senang sekali kalau berkenan membantu gitu. Akhirnya ternyata benar gitu, dia membantu saya ke penerbit, dan jadilah buku ini yang Catatan Mr. Teacher ini ya. Jadi itu ceritanya Pak. Jadi saya teringat dengan mimpi saya yang dulu itu ya, yang habis baca buku artikel Laskar Pelangi, ternyata mungkin kisahnya 11-12 ya. Kalau Laskar Pelangi kan diambil temannya, dikasih ke penerbit. Kalau saya posting terus ada orang yang lihat dan dibawa ke penerbit begitu. Jadi itulah cerita, secuil cerita dari buku saya Catatan Mr. Teacher ini. Ini sebagai explanation mungkin ya, penjelasan bagi mungkin yang tanya gitu. Bagaimana sih bukumu kok bisa terima penerbit begitu. Jadi sekali lagi ya, itulah ceritanya. Semoga sekali lagi dengan cerita ini yang saya juga mengucapkan terima kasih kepada murid-murid saya yang inspiratif itu. Kalian membantu Pak Agung tuh. Ini cerita kalian ternyata bisa jadi buku ini, jadi buku yang menarik begitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih sudah berkenan mendengarkan cerita saya. Sehingga jika berkenan, silakan di subscribe untuk channel saya supaya berkembang gitu. Jadi berikutnya, di video berikutnya mungkin saya akan membahas satu persatu ini ya, isinya apa sih, seperti apa gitu. Saya akan bahas isinya satu persatu tentang siswa-siswa saya akan cerita profilnya begitu ya. Jadi tetap tonton Agung Nugroho Story ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wish you all the best. See you on the next video. Thank you.